Senang Fitir Manurung dengan NIM A1A1 20054 dari kelas R002 Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori klasik Adam Smith. Sebelum saya menjelaskan mengenai teori klasik Adam Smith, saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Adam Smith. Adam Smith memiliki nama lengkap John Adam Smith dan lahir di Kirkcaldy, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723. Adam Smith memasuki universitas sejak berumur 13 tahun, yaitu Universitas Glasgow, dan di sana Adam Smith mempelajari filosofi moral di bawah Francis Hutcheson, serta Adam Smith mengeksplorasi keinginannya yang sangat kuat tentang kebebasan, akal sehat, serta kebebasan untuk berpendapat. Adam Smith mengungkapkannya di dalam bukunya The Wesley of Nations, edisi kelima, bahwa pada instruksi rendah dan aktivitas intelektual yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan Skotlandia. Ungkapan Adam Smith tersebut ia tunjukkan kepada orang-orang yang dianugerahi kekayaan dari Universitas Oxford dan Cambridge, yang membuat pemasukan dan para profesor tidak berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menarik mahasiswa dan pada fakta bahwa orang-orang yang menyeru sebagai men of letters bisa menikmati kehidupan lebih nyaman dan menteri di Church of England. Adam Smith mulai menguliahi di Edinburgh pada tahun 1748 di bawah bimbingan Lord Keynes. Pada saat itu, Adam Smith banyak membahas retorika di Bell's Letter, namun nantinya Adam Smith akan mengambil subjek dan kemajuan dan kesejahteraan, serta nanti di pertengahan atau akhir abad ke-20 ia mengemukakan filosofi ekonomi dari sistem yang jelas dan sederhana dari kebebasan alamiah dalam bukunya yang berjudul The World of Nations. Beberapa tahun setelah itu, yaitu sekitar tahun 1750, Adam Smith bertemu dengan David Hume yang merupakan seniornya Adam Smith, dan David Hume memiliki persekutuan intelektual yang sangat dekat dan persahabatan, serta mereka memiliki kesamaan pendapat berdasarkan karya tulis mereka yang mencakup sejarah, politik, filosofi, ekonomi, dan agama. Selanjutnya, pada tahun 1759, Adam Smith merintis sebuah teori dan sentimen moral, di mana karya tersebut mengangkat reputasi Adam Smith, dan pada karya tersebut menjelaskan tentang bagaimana interaksi manusia atau komunikasi manusia bergantung pada simpati antara agen dan penonton, serta Adam Smith juga memasukkan pembahasan tersebut ke dalam kuliahnya di Glasgow. Adam Smith akhirnya pensiun dari keprofesorannya dan ia berkelana dari 1764 sampai 1766 bersama muridnya, kebanyakan di Prancis, dan ia datang untuk menemui pemimpin intelektual seperti Turgot, Jean, André Malherbe, dan Francois Quesnay. Dalam teori Adam Smith adalah pencetus lahirnya sistem ekonomi kapitalis yang telah dikenal pada abad 18 atau 19. Sejak saat itu, Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi kapitalis melalui karyanya yang berjudul An Inquiry in the Two Nature and Causes of the World of Nations dan The World of Nations. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang mengutamakan penumpukan moral secara massal. Pada tahun 1790, tepatnya pada 17 Juli 1790, Adam Smith meninggal di Arbroath karena sakit keras dan dikuburkan di Canongate Churchyard. Yang pertama, hakikat manusia serakah, dan ini animasinya.
klasik yang pertama, hakikat manusia serakah. Kenyataannya, manusia pada umumnya memiliki sifat serakah. Sudah dipikir pemikir-pemikir masa Yunani kuno bernama Plato. Pemikiran tersebut juga dibenarkan oleh Bernard de Mandeville. Smith juga percaya bahwa pada hakikatnya manusia itu rakus, egois, selalu ingin mementingkan diri sendiri. Walaupun asumsi Mandeville dan Smith sama, namun konklusi mereka berbeda seperti langit dan bumi. Mandeville menganggap sifat rakus manusia akan memberikan dampak negatif pada sosial dan ekonomi. Agar dampak ini tidak terlalu berlebihan, Mandeville mengizinkan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Tetapi Smith berpendapat sifat egoisme manusia tidak akan mendatangkan kerugian, justru akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Menurut Smith, lebih lanjut lagi, tindak tanduk manusia pada umumnya didasarkan pada kepentingan diri sendiri, bukan belas kasihan dan juga bukan peri kemanusiaan. Kedua, mekanisme pasar bebas, dan ini animasinya. An economy is a tricky thing to control, and governments are always trying to figure out how to do it. Back in 1776, economist Adam Smith shocked everyone by saying that what governments should actually do is just leave people alone to buy and sell freely among themselves. He suggested that if they just leave self-interested traders to compete with one another, markets are guided to positive outcomes as if by an invisible hand. If someone charges less than you, customers will buy from them instead. So you have to lower the price or offer something better. Whenever enough people demand something, they will be supplied by the market, like spoilt children, only in this case everyone's happy. Later free marketeers, like Austrian economist Friedrich Hayek, argued that this hands-off approach actually works better than any kind of central plan. But the problem is, economies can take a long time to reach their equilibrium, and may even stall along the way. And in the meantime, people can get a little frustrated, which is why governments usually end up taking things into their own. Yang kedua, mekanisme pasar bebas. Smith mengkehendaki pemerintah tidak terlalu ikut campur tangan dalam mengatur perekonomian. Karena, menurutnya, jika terlalu banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan dan ketidakseimbangan. Bekerjanya mekanisme pasar yang sangat sederhana, tetapi itu sangat ampuh dengan cara walaupun tiap orang mengerjakan apapun didasarkan pada kehendak pribadi, tetapi hasilnya dapat selaras dengan masyarakat. Dan itu berarti tiap orang berusaha memajukan masyarakat. Pandangan-pandangan Smith kemudian menandai suatu perubahan yang sangat revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Di masa sebelumnya, yaitu masa merkantilisme, negara ditempatkan di atas individu. Maka, menurut ajaran klasik dan fisiokrat, kepentingan individulah yang mesti diutamakan. Bahkan tugas negara lain untuk menjamin terciptanya kondisi bagi setiap orang untuk bebas bertindak melakukan apa yang terbaik bagi mereka. Bagi penyokong pasar bebas, tidak ada jasa yang bisa dibuat oleh seorang manusia, kecuali yang dapat membuat dirinya lebih maju. Yang ketiga, teori nilai. Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai, yaitu nilai guna barang dan nilai tukar. Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Smith menyatakan, untuk mengukur tenaga yang dicurahkan untuk menghasilkan barang atau jasa, tidak bisa diukur dari jam atau hari kerja saja. Hal itu karena keterampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu, ia menggunakan harga labor sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut. Menurut Smith, hubungan antara nilai guna dan nilai tukar suatu barang yang mempunyai nilai tinggi terkadang tidak mempunyai nilai tukar suatu barang yang mempunyai nilai tukar atau tidak bisa ditukar dengan barang lain. Sebaliknya, ada pula barang yang mempunyai nilai tukar sangat tinggi tetapi tidak berfaedah.
dalam kehidupan, contohnya air dan intan. Dari penjelasan tersebut, bagi Smith, nilai tukar dapat diartikan dengan kemampuan suatu barang untuk memperoleh barang lain, yang berarti nilai tukar suatu barang sama dengan harga dan pada barang itu sendiri. Konsep nilai Smith mendua atau ambiguous. Ia nampaknya tidak paham tentang harga relatif. Ia juga tidak dapat membedakan antara utilitas total, utilitas marginal, dan utilitas rata-rata. Dalam penjelasannya, Smith hanya berfokus pada utilitas total saja. Yang keempat, pembagian kerja. Dalam tulisan-tulisannya, Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Dari hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui pembagian kerja atau division of labor. Pembagian kerja akan mendorong spesialisasi, orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Adanya spesialisasi berarti setiap orang tidak perlu menghasilkan tiap barang yang dibutuhkan secara sendiri-sendiri, tetapi menghasilkan satu jenis barang saja. Kelebihan barang akan dipertukarkan dengan barang lainnya. Yang kelima, teori akumulasi kapital. Teori akumulasi kapital menurut Adam Smith, untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan dengan cara meningkatkan laba. Untuk mendapatkan laba yang banyak, dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan investasi. Investasi diartikan sebagai pembelian barang-barang atau mesin-mesin untuk memperlancar proses produksi, sehingga produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan produksi perusahaan. Apabila perusahaan melaksanakan hal yang sama, maka output mengalami peningkatan dan kesejahteraan akan naik pula. Adam Smith menganggap akumulasi kapital bagi pembangunan ekonomi, maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Adam Smith sering disebut sistem liberalisme atau kapitalisme atau market economy system. Yang keenam atau yang terakhir, pengaruh pandangan Adam Smith. Pengaruh pandangan Adam Smith sangat luas. Dapat dikatakan bahwa hampir semua pembahasan di bidang ekonomi dikaitkan dengan pandangan Adam Smith. Sebagai contoh, individualisme dan materialisme tidak murni ajaran Smith. Jika ditelusuri ke belakang, paham individualisme sebelumnya berasal dari paham hedonisme yang sudah dikembangkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari masa Yunani kuno. Paham hedonisme dirumuskan pertama kali oleh pemikir Yunani kuno, Aristippus, dan disempurnakan oleh Epicurus. Paham materialisme oleh pemikir-pemikir ekonomi klasik disebarluaskan, dan ternyata kemudian ikut dianut oleh banyak orang di banyak negara. Paham materialisme dan individualisme sukar dibendung, bahkan oleh kekuasaan gereja sekalipun. Karena perbedaan di atas, tidak heran kalau pada mulanya kekuasaan gereja ingin membendung ajaran materialisme yang lebih memperhatikan kebahagiaan di bumi. Sistem ekonomi pasar tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Orang sering keliru menganggap bahwa sistem ekonomi liberal yang didasarkan pada paham individualisme ini mengakibatkan terganggunya harmoni sosial. Tetapi Smith justru berpandangan sebaliknya. Menurut Smith, walau tiap orang didorong untuk mengejar kepentingan masing-masing, adanya persaingan bebas akan menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima benefit. Dalam doktrin perekonomian liberal, harmoni sosial justru bisa timbul dari konflik individu-individu. Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa paham individualisme Smith tidak sama dengan egoisme. Kedua sifat tersebut memang sama-sama mementingkan diri sendiri.
Akan tetapi, implikasi kedua paham tersebut sangat berbeda, dikaitkan dengan perhatian terhadap orang atau kelompok masyarakat lain. Kalau dalam egoisme, orang mementingkan orang lain. Dalam individualisme, orang yang mementingkan diri sendiri memaksakan untuk ikut memperhatikan atau konsideren terhadap kepentingan orang lain. Baiklah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.